Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurnal Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA sederajat di kelas 11. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu bab 4 mengenai ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang khutbah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Artinya, siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Kemudian ada dalam hadis An Jabir bin Samurah anna lin nabiyyi khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'ana wa yadhkurun nasa. Rawahu Muslimun. Artinya, Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali. Duduk di antara 2 khutbah, membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba, yakhtubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah yang disyariatkan yaitu khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, khutbah nikah, dan wukuf di Arafah. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khatib yang diucapkan di depan jemaah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Id. Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah disampaikan secara monolog, yaitu komunikasi satu arah. Bila khatib sudah melakukan khutbah, para jamaah wajib mendengarkannya. Dengan begitu, khatib dalam menyampaikan khutbah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab atau diskusi, sedangkan jamaah hanya mendengarkan dengan khidmat. Sebab-sebab melakukan khutbah. Yang pertama, khutbah merupakan rangkaian dari ibadah. Sebagai contoh, khutbah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah karena adanya fenomena alam tertentu. Sebagai contoh, khutbah sholat gerhana. Karena ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Yang ketiga, khutbah dilakukan karena perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Sebagai contoh, khutbah nikah. Syarat-syarat khutbah Jumat. Dalam kitab Safinatun Najah, syarat-syarat khutbah itu ada 10. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, pakaian, badan, dan tempat harus bersih dari semua najis. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu. Kelima,
kedua khutbah dipisahkan dengan duduk dengan lama seperti tumakninah dalam sholat, tetapi lebih lama sedikit. 6. Kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan. 7. Khutbah dalam sholat Jumat dilaksanakan secara berurutan. 8. Kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. 9. Khutbah Jumat didengarkan oleh 40 orang laki-laki yang merdeka, baligh, serta penduduk asli daerah tersebut. 10. Semuanya dilaksanakan setelah masuk waktu sholat zuhur. Rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah, yaitu mengucapkan hamdalah dalam dua khutbah tersebut. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam dua khutbah tersebut. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang keempat, wasiat takwa. Yang kelima, mendoakan seluruh umat muslim pada akhir khutbah. Hikmah khutbah. Yang pertama, dapat menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jamaah. Yang kedua, menjadi dakwah Islam. Yang ketiga, menentukan keabsahan ibadah tertentu. Yang keempat, memperluas jaringan amar ma'ruf nahi mungkar. Pembahasan kedua tentang tabligh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dalam hadis An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah ajaran Islam dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa perlu takut. Sungguh barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha yablughu tablighon, artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab melakukan tabligh. Pertama, adanya perintah untuk bertabligh. Yang kedua, adanya perintah untuk memberi peringatan. Yang ketiga, adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Syarat-syarat tabligh. Pertama, memiliki pengetahuan agama yang memadai. Kedua, memiliki keterampilan metode tabligh yang variatif. 3. Memiliki sifat sabar dan tidak emosional. 4. Ikhlas karena Allah. 5. Tidak bersifat komersial. Persamaan dan perbedaan khutbah dan tabligh. Persamaannya, bentuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar.
Yang kedua, kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Yang ketiga, akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sisi perbedaannya, dari aspek pelaku, khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dari segi ketentuan, khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukun. Dari sisi tujuan, khutbah mengajak umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah tabligh. Pertama, tersampaikannya nilai-nilai kebenaran Islam kepada umat. Yang kedua, termasuk dalam kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, memiliki peluang untuk mendapat predikat umat yang terbaik. Yang keempat, menjadi investasi kebaikan untuk bekal di akhirat. Pembahasan ketiga yaitu tentang dakwah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam hadis, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa di antaramu menghadapi perkara mungkar, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya atau tindakan atau kekuasaannya, dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya, yaitu dengan nasihat, dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang berarti mengajak atau memanggil. Menurut istilah, dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sebab-sebab dakwah. Pertama, adanya kesesatan, kemungkaran, dan rusaknya fitrah manusia, sehingga Rasul diutus untuk berdakwah. Yang kedua, adanya perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Macam-macam dakwah. Dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan dengan lisan. Contohnya ceramah. Yang kedua, dakwah bil kitabah, yaitu berdakwah dengan tulisan. Contohnya buku, karya tulis, media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, dakwah bil hal, yaitu berdakwah dengan perbuatan. Syarat-syarat dakwah. Yang pertama, dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu agama yang memadai, menggunakan metode yang menarik, mengajak, dan merangkul. Dakwah dilakukan secara terus-menerus, sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dakwah. Yang pertama, sifatnya mengajak. Yang kedua, sikap menerima dakwah Islam selalu berkaitan dengan hidayah Allah. Yang ketiga, berdakwah hakikatnya adalah melanjutkan tugas Rasul yang dilakukan sebagai bentuk amanat dari Allah. Yang keempat, pendakwah semata-mata mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Etika dakwah. Yang pertama, bersikap lemah lembut, disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima. Yang ketiga, mampu menjadi teladan di segala aspek kehidupan. Yang keempat, sifatnya mengajak dan merangkul. 5. Tema sesuai situasi dan kondisi. 6. Materi dakwah sesuai ajaran Islam yang berlandas Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, dilakukan dengan ikhlas. Persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dari persamaan, yang pertama, kegiatan mendakwahkan ajaran Islam. Yang kedua, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Yang keempat, sumber materi utama berasal dari Al-Quran dan hadis. Dari sisi perbedaan, kalau dilihat dari aspek pelaku, khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan dakwah dan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dari aspek ketentuan, khutbah terikat oleh rukun, sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada rukun. Dari sisi tempat, khutbah dilakukan di atas mimbar, sedangkan dakwah tabligh boleh menggunakan mimbar atau tidak. Yang selanjutnya, khutbah dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada kaitannya dengan ibadah yang lain. Hikmah dakwah. Yang pertama, menjadikan syiar terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, memperkuat dan mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yang keempat, menjadikan kehidupan berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri atau orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan khutbah, tabligh, dan dakwah sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berlandas pada Al-Qur'an dan hadis.